Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah, wajib kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat nikmat dari Allah kita semua pada pagi hari ini diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga hati kita tergerak tadi pagi setelah bangun subuh berangkat ke masjid untuk menunaikan ibadah subuh di Masjid Al-Kahfi ini secara berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Nabi akhir zaman, Nabi panutan umat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, perlu kami sampaikan bahwa kemarin sudah kami susun ada 40 lebih nama jamaah yang nanti akan mengisi kultum ba'da sholat subuh. Surat pemberitahuan untuk berkenan mengisi kultum subuh sudah kami sebarkan dari mulai kemarin sampai mungkin yang belum terima hari ini insya Allah akan menerima surat pemberitahuan tersebut. Jadi itu terjadwal dari mulai bulan Juni sampai bulan Desember tahun 2021. Jamaah rahimakumullah, biasanya ada beberapa jamaah yang kurang setuju dengan pemberian kultum tersebut dengan biasanya ada dua alasan. Yang pertama, mengatakan kepada saya bahwa saya bukan ahlinya, yang mengisi kultum ini bukan ahlinya. Mengapa kok harus disuruh kultum? Nanti takutnya isi kultumnya itu keliru atau salah. Ada jawaban dari saya jemaah sekalian. Memang kita tahu kita itu bukan ahlinya. Kalau kita harus menunggu ahlinya, mungkin kita harus mencari ustadz lulusan dari Timur Tengah, dari Al-Azhar sana, atau dari lulusan dari Saudi Arabia, dari Sudan. Wah, ini repot jemaah sekalian. Nanti akhirnya kita tidak ada taklim, tidak ada kajian nanti, karena kita harus menunggu. Kita mengundang dari luar ustadz, belum tentu juga di zaman pandemi ini semua setuju kita mengundang ustadz dari luar. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua jemaah sekalian, di dalam Islam itu ada dua perbedaan. Satu disebut namanya khata' wa shawab. Yang kedua hak dan batil. Kalau hak dan batil itu artinya benar dan salah, tapi benarnya memang sudah hak, sudah pasti benar. Salahnya sudah pasti salah. Ada lagi namanya khata' dan shawab, khata' wa shawab. Kalau khata' wa shawab itu artinya kurang lebih ya benar dan salah, tapi mungkin lebih tepat atau kurang tepat. Nah, khata' wa shawab. Saya rasa tidak mungkin gitu seorang yang awam barangkali kita mengisi kultum di sini, Bapak-bapak, mari kita keluar dari agama Islam. Tidak mungkin rasanya. Mari kita sembah berhala, enggak mungkin Pak. Paling kemungkinan keliru, bukan masalah hak dan batil, tapi paling hanya kurang tepat saja. Tapi tidak apa-apa. Kalau tidak kita coba kapan lagi. Bahkan kalau bapak-bapak perhatikan juga seorang sudah berkaliber ulama, ustadz, kiai, ajengan juga kadang keliru. Sering kita dapati di video di YouTube ceramahnya yang sedang viral barangkali, itu tidak menutup kemungkinan mereka pun juga keliru. Tidak apa-apa, kita harus bersikap secara dewasa, secara luas ilmu kita, agar kita bisa menyaring mana yang kira-kira itu tepat dan mana yang kurang tepat. Itu yang pertama, bukan ahlinya. Yang kedua alasannya, Pak, kami kan belum mengamalkan, bagaimana kami bisa berani kultum. Nah, ini ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang mungkin bapak-bapak bisa renungkan. Suatu saat sahabat itu bercerita kepada Nabi Muhammad, la na'muru bil ma'ruf hatta na'mala bihi kullih wa la nanha 'anil munkar nastanibahu kullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, bal muru bil ma'ruf wa in lam ta'malu bihi kullih wanhau 'anil munkar wa in lam tajtanibu kullahu. Rawahu Tabrani. Mungkin terjemahnya secara bebas seperti ini. Suatu saat sahabat
mengadu pada Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi, kami ini tidak berani kultum, kami ini tidak berani menyuruh orang berbuat baik, menghindari kemungkaran, kalau saya atau kami belum mengamalkan 100%. Kami juga tidak berani menyuruh orang itu untuk menghindari kemungkaran kalau kami belum mengamalkan 100%. Ternyata jawab Nabi, bukan seperti itu jawabannya. Bal muru bil ma'ruf wa in lam ta'malu bihi kullih. Enggak apa-apa, jalan terus walaupun kalian menyuruh orang dan kalian belum mengamalkan 100%, tetap disuruh saja. Tetap disuruh orang itu untuk menjauhi kemungkaran walaupun kalian belum mengamalkan apa yang kalian sampaikan itu 100%. Nah, ternyata Nabi Muhammad juga memberikan toleransi orang yang kultum, orang yang menyuruh berbuat baik, menyuruh untuk menghindari dari kemungkaran walaupun belum 100%. Nah, ini kemarin saya dapat dari kitab Fadhailul A'mal. Ini bisa menjadi kita pegangan, memotivasi kita agar kita tetap harus berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Barangkali ada 2 tips saja dari saya jamaah sekalian untuk bapak-bapak nanti yang berkenan mengisi kultum subuh di mimbar ini. Yang pertama, perbanyaklah referensi. Referensi bahasa Arabnya maroji'. Bapak-bapak bisa perbanyak membaca buku, boleh. Mengaji ke guru, ke ustadz, silakan. Yang paling mudah dengarkan pengajian dari YouTube, dari media sosial, silakan. Beberapa ustadz yang mungkin bisa menjadi referensi, misalnya Ustadz Abdul Somad, silakan. Ustadz Adi Hidayat, silakan. Buya Yahya, silakan. Kalau saya itu biasanya mendengarkan ustadz namanya Ustadz Yunahar Ilyas. Nah, itu seorang tokoh yang sudah meninggal, seorang dai dari Muhammadiyah. Itu kalau ceramah sejuk, bagus, silakan. Bapak-bapak yang dari NU senangnya misalnya Kiai Haji Miftahul Arya Ahyar, silakan. Banyak referensi. Kultum ini kan paling hanya sekitar 10 menit lah. Jadi bapak-bapak mendengarkan ceramah itu mungkin bisa 3-4 kali ceramah ustadz yang berbeda-beda, nanti bapak rangkum sampaikan di sini. Nggak apa-apa ya, namanya kita itu belajar jamaah sekalian. Yang pertama, perbanyak referensi. Yang kedua, jamaah sekalian, nah ini sebagai tips, hati-hati ya, sebaiknya mohon maaf jangan membahas hal-hal yang sifatnya itu agak-agak sensitif. Misalnya membahas tentang bid'ah, nanti bisa terjadi perdebatan yang panjang nanti misalnya ya. Kita agak bergeser sedikit lah, misalnya kita membahas bagaimana agar kita itu ikhlas, bagaimana agar kita itu bisa mendidik anak dengan baik, mendidik istri, mencari nafkah yang halal itu misalnya tipsnya bagaimana, misalnya di tengah pandemi seperti ini. Contohnya seperti bagaimana agar kita itu kepada tetangga itu berbuat baik, bagaimana agar jiwa hati kita itu berlapang dada misalnya. Banyak sekali jamaah sekalian ranah-ranah yang bisa menjadi tema kultum di mimbar ini. Tidak harus yang bersifat sensitif, karena kalau sensitif ya, kalau mohon maaf kalau bapak-bapak ilmunya mungkin pas-pasan seperti saya ya, nanti kemungkinan turun dari mimbar akan didebat jamaah itu sangat mungkin, karena kan memang harus kita akui jamaah di kita ini ya relatif heterogen, latar belakangnya yang bermacam-macam gitu. Kemudian tingkat pendidikan di mimbar yang di masjid ini juga relatif macam-macam. Ada yang sekolahnya itu pas-pasan seperti saya ya, ada yang sudah levelnya S3 ya, banyak gitu. Jadi memang kita harus hati-hati jamaah sekalian. Jamaah sekalian, pada pagi hari ini kultum masih membahas tentang ibadah sholat. Nah, kalau kemarin saya sampaikan 2 hal yang sering menjadi kesalahan umum orang yang sholat. Yang pertama,
kalau membaca Fatihah disambung-sambung satu ayat dengan ayat berikutnya. Sering seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim alladzi banyak sambung. Disambung-sambungkan. Itu kurang sesuai dengan sunnah Nabi, karena sunnah Nabi itu dibacanya satu ayat, sepotong demi sepotong. Yang pertama, ini mengulang yang kemarin. Yang kedua, kesalahannya jamaah sekalian, ini yang sering saya amati, mohon maaf ini. Ketika sujud, tangan ini lurus nempel di sajadah, ngedeprek gini. Nah, itu kurang tepat. Harusnya, mohon maaf, lutut ini diangkat sedikit sujudnya itu. Nah, paling seperti itu. Jadi tidak begini, kayak tidak seperti kodok. Nah, tapi diangkat sedikit. Itu salah satu sunnah Nabi. Kemudian jamaah sekalian, ada juga ini yang keliru, yang ya ini saya mengambil kata keliru karena bisa jadi saya juga salah. Kadang, mohon maaf, ini sering saya amati jamaah baik di masjid ini, masjid yang lain, setiap kali rakaat Allahu Akbar, nanti sujud berdiri Allahu Akbar, angkat tangan lagi. Nah, jamaah saya, itu kurang tepat. Karena apa? Raf'ul yadain, mengangkat tangan ini hanya ada di 4 tempat. 1, idza dakhala fis shalah. Pertama, ketika takbiratul ihram masuk salat. Begitu mulai angkat tangan, Allahu Akbar, takbir. Nah, itu angkat tangan. Yang kedua, idza raka'a, kalau bapak-bapak jamaah sedang akan ruku, angkat tangan lagi, Allahu Akbar, ruku. Yang kedua. Yang ketiga, idza qala sami'allahu liman hamidah. Dari ruku, i'tidal, sami'allahu liman hamidah, angkat tangan lagi. Nah, mau di sini silakan, karena dua-duanya ada hadisnya. Sejajar dengan bahu silakan, sampai tangan ini menyentuh daun telinga juga silakan, kebebasan. Nah, yang keempat, wa idza qoma minar rak'ataini, ketika bangkit dari rakaat yang kedua saja. Nah, setelah selesai tasyahud awal baru angkat tangan lagi. Jadi kalau yang rakaat pertama mau kedua itu tidak perlu mengangkat tangan lagi. Begitu sudah sujud, berdiri lagi langsung sedekap. Nah, sedekap sudah. Nanti ketika dari tasyahud yang pertama mau berdiri baru angkat tangan lagi, Allahu Akbar. Nah, sekali lagi jamaah sekalian, di kita mohon maaf sering saya amati ada juga jamaah itu yang setiap rakaat mulai baru itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mohon maaf, kalau membaca hadis ini kurang tepat. Saya baca dari Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, Imam Bukhari kalau sudah sepakat dengan Imam Muslim, wah itu sudah paling kuat itu. Nah, itu hadis yang paling kuat itu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dua syaikhoni, dua orang syekh ini kalau sudah sepakat itu menduduki kedudukan hadis yang paling tinggi. Kemudian jamaah sekalian, ketika mau sujud itu tidak perlu mengangkat tangan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wa kana yaf'alu dzalika fi sujud. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Nabi Muhammad ketika mau sujud perhatikan, tidak perlu mengangkat kedua tangan, tidak ada. Nah, jadi mengangkat tangannya hanya 4 tempat. Yang pertama ketika masuk sholat takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku angkat tangan, yang ketiga ketika membaca sami'allahu liman hamidah angkat tangan, yang keempat ketika bangkit dari tasyahud awal rakaat yang kedua. Perhatikan Bapak Jamaah sekalian, itu kesalahan yang sering saya dapati baik di masjid ini maupun di masjid yang lain. Nah, ini agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Kemudian jamaah sekalian, kekeliruan yang kedua yang perlu saya ingatkan jamaah sekalian, itu ketika bangkit dari ruku, kalau bapak-bapak itu berjamaah, ketika imam itu membaca sami'allahu liman hamidah, bapak-bapak tidak perlu mengulang membaca sami'allahu liman hamidah, tidak perlu seperti itu, cukup membaca
Rabbana walakal hamd. Nah, berbeda ketika imamnya itu membaca Allahu Akbar, bapak-bapak juga sama, Allahu Akbar. Imamnya ruku, Allahu Akbar, bapak juga baca sama, Allahu Akbar. Tapi begitu bangkit dari ruku, Samiallahu liman hamidah, kalau jamaah ini kayak gini, kalau jamaah bapak-bapak tidak perlu membaca ikut-ikutan Samiallahu liman hamidah, nggak perlu, cukup membaca Rabbana walakal hamd. Mau dipanjangkan boleh, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, ditambahi seperti itu juga boleh. Kalau enggak ya mil'us samawati wal ard, boleh, silakan dimana saja yang bapak-bapak hafal, silakan. Nah, ini kalau bapak-bapak kurang percaya dengan ini, nah nanti kalau bapak-bapak suatu saat punya rezeki umroh atau haji, nah di Saudi Arabia itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu ada namanya itu muroki atau bilal. Kalau imamnya Allahu Akbar, itu ada jamaah yang muadzin itu di atas. Bapak ini kalau lihat di atas itu mau menjawab Allahu Akbar, nah gitu Pak. Begitu nanti rukuk, imamnya Allahu Akbar, itu murokinya itu menjawab Allahu Akbar. Begitu Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, gitu Pak. Jadi murokinya itu bukan menjawab Samiallah, tidak, tapi Rabbana walakal hamd. Karena murokinya juga posisinya sebagai jamaah. Nah, itu di mana sih posisinya itu yang ngomong seperti itu? Itu di lantai 2, Pak. Nah, nanti kalau bapak-bapak ke sana perhatikan, kalau punya rezeki gitu, ibadah haji atau umroh, cari ini di mana sih tempat muadzinnya. Nah, bapak bisa tanya ke askar gitu, tanya gimana? Ya mungkin gini, aina makanal muadzin. Nah, bagaimana, di mana sih tempat muadzin itu? Nah, itu jawab huna, di sebelah sana. Nanti akan ditunjukkan nanti di mana tempatnya. Berbicara tentang haji atau ibadah umroh, jamaah sekalian, ini sebagai penutup saja. Ya, memang tahun ini masih simpang siur jamaah sekalian. Tapi mungkin jamaah perlu ketahui bersama gitu. Kemarin kalau saya baca di media massa Saudi Arabia, itu koran-koran Saudi itu sempat menginformasikan bahwa tahun ini itu dibuka haji itu hanya 60.000 orang. Ya, walaupun belakangan kalau saya baca lagi Kementerian Kesehatan Saudi Arabia itu membantah, oh tidak, kami masih menghitung. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi sempat keluar kata 60.000 jamaah tahun ini. Nah, kalau saya hitung jamaah sekalian, dari 60.000 jamaah yang bisa naik haji tahun ini seandainya benar, itu ada 15.000 jamaah yang berasal dari Saudi Arabia sendiri. Jadi dari jamaah dahili yang internal Saudi itu ada 15.000. Berarti sisanya ada berapa? 45.000. Itu yang dari negara luar, di luar Saudi Arabia. Dari Indonesia berapa? Nah, kalau saya hitungan saya jamaah sekalian, perkiraan saya itu kurang lebih sekitar 20% saja. Nah, kalau 45.000 dikali 20% berapa Pak? Ya 9.000 kurang lebih, 9.000 sampai 10.000. Nah, nanti kalau misalnya dibuka untuk jamaah Indonesia itu hanya sekitar 10.000. Itu kalau benar 60.000. Bapak-bapak bisa bayangkan, Indonesia saat ini itu jamaah masyarakat yang mendaftar haji setiap tahun berapa Pak? Ada yang tahu Pak? 600.000 orang per tahun. Tiap tahun itu 600.000 orang per tahun. Itu yang jamaah reguler. Yang jamaah haji plus berapa Pak? 100.000 per tahun. Nah, ini bapak-bapak juga harus tahu ini data ya. Nah, dari yang daftar 600.000 orang tadi, itu yang berangkat kalau normal itu berjumlah 230.000 orang saja per tahun. 230.000 orang. Bayangkan yang mendaftar tiap tahun 600.000 rata-rata, yang berangkat cuman 230 orang kurang lebih. Bapak-bapak bisa bayangkan, ada satu provinsi di Indonesia itu yang untuk
berangkat haji itu menunggunya berapa? 39 tahun. Nah, luar biasa. Di Sulawesi Selatan kalau tidak salah itu sampai 39 tahun, bahkan mungkin per tahun ini sudah 40 tahun. Oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, Bapak-bapak yang punya rezeki, mohon anaknya segera didaftarkan haji. Kalaupun orang tuanya itu nanti ya mungkin rezekinya juga susah, berangkat juga belum tentu, berangkat umurnya juga belum tentu umuran, tapi anak-anak kita itu pengennya semua itu sampai lengkap rukun Islamnya yang 5 yang terakhir itu kan haji. Manis tato'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu berangkat, mampu jiwanya, badannya itu ya mampu, uangnya ya mampu, nah itu harus berangkat haji. Demikian juga mohon maaf bapak-bapak yang hadir di jamaah pagi hari ini, misalnya sudah punya rumah, punya mobil, punya motor, saran saya sebaiknya daftar haji Pak, mumpung masih keumuran. Nanti harta kita akan diperiksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu hidup dulu sudah belum memenuhi kewajiban kamu selaku umat muslim, yaitu menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu berangkat haji. Jangan sampai nanti kita repot di akhirat ya mas sekalian. Saat ini mungkin alam akhirat, alam kubur itu masih dongeng, masih Allah itu enggak, masih lama. Kalau enggak jangan-jangan itu mitos, itu cuma cerita dongeng saja itu. Nah, bisa jadi 5 tahun lagi, 2 tahun lagi, tahun depan atau 10 tahun lagi kita semua akan ketemu dengan namanya alam kubur, alam barzah. Nanti bapak-bapak akan ditanya semua amalnya, akan dicek semua perbuatannya. Oleh karena itu bapak-bapak sekalian, ini sekedar nasihat terakhir, ini terakhir dari yang terakhir. Ada yang kultum itu keberatan, nggak apa-apa, saya siap menerima segala macam kritikan. Jemaah sekalian, menurut saya bapak-bapak tidak perlu berpusing-pusing kultum. Bapak-bapak tinggal berdiri di sini menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak hafal mukadimah langsung saja, Bapak-bapak kita sudah semakin tua, mari kita semakin sabar kepada Allah, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Cukup sekian kultumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cukup itu nanti bisa menjadi pemerat kita di akhirat jemaah sekalian. Kan watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Tidak perlu yang berat-berat, yang ringan-ringan saja. Cukup hanya 1 menit kultum di sini. Tidak mungkin nanti bapak-bapak kultum 2 menit lalu pulang langsung dibully, nggak mungkin. Pasti semua akan selamat, sudah berani tampil di depan mimbar. Mudah-mudahan dengan hal itu sekali lagi bisa menambah amal kebaikan kita nanti ketika kita semua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian kultum pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.